Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danta Adisakianto. Di video kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya buat yang berjudul AR Kubus dan Balok. Kondisi pandemi COVID-19 ini mengakibatkan perubahan yang cukup luar biasa, termasuk di dalam bidang pendidikan. Adanya wabah virus corona ini menghambat kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka. Seluruh jenjang pendidikan mau tidak mau harus beradaptasi dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Di sisi lain, pandemi ini juga mampu mempercepat pendidikan 4.0, yaitu salah satunya adalah sistem pembelajaran dilakukan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemajuan teknologi mendorong terjadi banyak perubahan, salah satunya di dalam bidang pendidikan yang telah melahirkan konsep media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran akan menjadi efisien dan efektif, karena belajar tidak hanya terpaku pada pertemuan pembelajaran antara guru dan murid dalam satu waktu. Berdasarkan kondisi yang sudah saya jelaskan, saya telah membuat suatu media pembelajaran berbasis Android yang saya beri nama AR Kubus dan Balok. AR itu sendiri merupakan singkatan dari Augmented Reality, sedangkan Kubus dan Balok adalah materi yang akan saya masukkan ke dalam media pembelajaran ini. Berikut ini adalah tampilan jika kita membuat aplikasi AR Kubus dan Balok. Untuk membuat aplikasi ini, saya menggunakan 4 software, yaitu yang pertama Unity 3D untuk membuat aplikasinya, yang kedua Blender, itu untuk membuat bentuk objek 3 dimensinya, yang ketiga Photoshop untuk membuat objek 2 dimensi, yang keempat Vuforia untuk membuat augmented reality. Di dalam media pembelajaran ini juga berisi fitur-fitur diantaranya, yaitu yang pertama fitur materi, yang kedua mode AR, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat pengembang. Keempat fitur ini akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah fitur materi. Materi yang ada di media pembelajaran ini yaitu kubus dan balok. Mengapa sih saya menggunakan materi tersebut? Karena menurut jurnal yang saya baca, di materi ini, setiap jenis dari bangun ruang itu memiliki bentuk, rumus luas, dan volume masing-masing, sehingga banyak siswa yang tidak merasa tertarik untuk mempelajari bangun ruang ini karena mereka seringkali kesulitan dan tidak mengetahui secara pasti bagaimana bentuk dari masing-masing bangun ruang tersebut. Dan juga terkadang para siswa sulit memahami jika tidak memiliki daya imajinasi dan penalaran yang mencukupi. Di dalam fitur materi ini juga berisi materi tentang unsur-unsur dan juga rumus bangun ruang kubus dan balok. Fitur selanjutnya adalah mode AR. Augmented Reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam suatu nyata. Singkatnya, AR itu menggabungkan gambar serta pemandangan nyata dan berbasis komputer untuk menghadirkan pandangan dunia yang disatukan tetapi lebih canggih. Kelebihan dari Augmented Reality yaitu membantu guru dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran yang bersifat abstrak, sehingga siswa dapat dengan mudah memahami khususnya pada materi kubus dan balok. Pada media pembelajaran ini, saya menambahkan teknologi augmented reality karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan, banyak siswa yang tidak mengetahui secara pasti bentuk dari kubus dan balok, sehingga siswa atau para user itu tahu dan paham dengan bentuk-bentuk bangun balok dan kubus yang mereka tidak dapat hanya dengan membaca buku. Pada fitur AR ini, saya juga memasukkan 8 gambar yang berkaitan dengan unsur kubus dan balok. Cara kerja augmented reality adalah bekerja berdasarkan deteksi citra, dan citra yang digunakan adalah marker. Prinsip kerjanya adalah kamera yang telah dikalibrasi
akan mendeteksi marker yang diberikan. Kemudian setelah mengenali dan menandai pola markernya, kamera atau webcam akan menghitung perhitungan apakah marker sesuai dengan database yang dimiliki. Apabila tidak ada, maka informasi marker tidak akan diolah. Tetapi jika sesuai informasi, marker akan digunakan untuk merender dan menampilkan objek 3 dimensi atau animasi yang telah dibuat sebelumnya. Fitur yang ketiga yaitu evaluasi. Kebanyakan evaluasi itu berbentuk kuis sehingga membuat para siswa agak tegang dalam melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, di aplikasi media pembelajaran yang saya buat, evaluasinya dalam bentuk game petualangan. Saya membuat evaluasi berbentuk game karena saya ingin para siswa atau user bisa merasa nyaman dan enjoy dalam melakukan kegiatan evaluasi dan juga dapat meningkatkan motivasi dalam mempelajari materi tersebut. Di sebelah kanan atas ada tombol bergambar tanda tanya. Tombol ini berfungsi untuk memberitahu kepada user tentang cara mengoperasikan karakter yang ada di dalam game tersebut. Untuk alur permainannya, pemain akan dihadapkan dengan tantangan untuk memasuki goa dan menjadi pemenang di setiap level. Di evaluasi ini juga terdapat 5 level, di mana setiap level terdiri dari soal. Yang pertama level 1, berisi soal tentang unsur kubus dan balok. Level 2, berisi tentang soal luas dan permukaan kubus. Level 3 berisi tentang soal luas permukaan dan volume balok. Untuk level 4, soal berisi aplikasi luas permukaan dan volume kubus. Untuk level 5, soalnya berisi aplikasi luas permukaan dan volume balok. Pada menu intro, terdapat peraturan permainan yang harus ditaati oleh pemain. Di dalam intro ini, saya membuat sebuah masalah kontekstual agar game lebih interaktif sehingga pemain dengan senang hati membaca peraturan tersebut dan lebih menjiwainya. Kemudian setelah melewati intro, pemain akan langsung masuk ke level 1 dan seterusnya. Untuk peraturannya, pemain diminta untuk mencari jalan menuju ke suatu tempat dengan waktu yang ditentukan. Agar sampai di garis finish, para pemain diminta menjawab soal yang ada di dalam setiap percabangan goa. Jika jawabannya benar, maka pemain tersebut akan dapat jalan lanjut dan menemui soal berikutnya. Namun jika salah, maka pemain akan menemukan jalan buntu dan pemain dapat kembali ke percabangan soal untuk mencoba kembali menjawab soal tersebut dan menemukan jalan yang benar. Konsekuensinya jika salah, yaitu waktunya akan berkurang. Di setiap level memiliki 5 soal yang berbeda-beda. Di tiap akhir level permainan, pemain diharuskan menyentuh bendera merah putih sebagai tanda siswa tersebut telah menyelesaikan semua soal di level tersebut. Fitur terakhir adalah pengembang. Pada fitur ini berisi tentang nama pembuat media pembelajaran ini. Sekian penjelasan tentang media pembelajaran yang saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga media ini bisa bermanfaat untuk semua kalangan, khususnya para guru dan siswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.